Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas teori graf. Definisi graf set V, E yang mana V adalah set himpunan kosong yang elemennya disebut dengan vertex atau simpul, dan E adalah kumpulan dua elemen subset V yang disebut edge atau tepi. Jika G adalah sebuah graf yang terdiri dari vertex V dan rusuk-rusuk E, maka kita dapat menuliskan G sama dengan V, E. Tipe graf dapat dibedakan berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, jumlah simpul, dan orientasi arah pada sisi. Tipe graf berdasarkan orientasi arah pada sisi dapat dibedakan menjadi A. Graf berarah. Graf berarah adalah suatu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Sebuah graf terarah G terdiri dari suatu himpunan V yang disebut vertex atau titik dan suatu himpunan E yang disebut dengan edge atau rusuk sedemikian rupa sehingga tiap rusuk-rusuk E dihubungkan dengan pasangan vertex tak terurut. Kemudian jika terdapat rusuk E1 yang menghubungkan dua vertex V1 dan V2, maka kita dapat menuliskan E sama dengan V1, V2. Pada gambar 1 merupakan dua contoh graf berarah. Oke, di sini ada dua. Gambar 1 ada dua buah gambar. Yang pertama graf berarah itu yang A, G1. Untuk graf ganda berarah itu sebagai G2. B, graf tidak berarah. Graf tak berarah adalah graf yang kedua sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Sebuah graf atau tak terarah G terdiri suatu himpunan V yang disebut vertex atau titik dan suatu himpunan E yang disebut dengan edge atau rusuk. Sedemikian serupa sehingga tiap rusuk-rusuk E dihubungkan dengan pasangan vertex tak terurut. Kemudian jika terdapat rusuk E1 yang menghubungkan dua buah vertex V1 dan V2, maka kita dapat menulis E1 sama dengan V1, V2 atau E1 sama dengan V2, V1. Misalnya pada gambar kedua. Oke, di sini graf tak berarah. Tipe graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda ada sebuah graf dapat dibedakan menjadi yang pertama graf sederhana atau simple graph. Jika sebuah vertex terhubung dengan vertex lain hanya melalui sebuah edge seperti yang terlihat pada gambar ketiga. Sama dengan V, E terdiri dari V yaitu set dari vertex dan E adalah set dari pasangan elemen V yang disebut edge. Sebuah edge menghubungkan dua vertex yang berbeda dan tidak terdapat edge lain yang menghubungkan dua vertex yang telah terhubung tersebut. Atau dengan kata lain, graf sederhana ini tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf tak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Graf tak sederhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu graf ganda atau multigraph dan graf semu pseudograph. Yang A, graf ganda. Jika sebuah vertex terhubung dengan vertex lain hanya melalui sebuah edge seperti yang terlihat pada gambar keempat. Di pada gambar keempat ada graf ganda multigraph. Tiap rusuk E dihubungkan dengan pasangan vertex tak terurut. Kemudian jika terdapat rusuk E1 yang menghubungkan dua buah vertex V1 dan V2, maka kita dapat menuliskan E1 sama dengan V1, V2. Yang kedua ada graf semu, yaitu pseudograph. Pseudograph adalah jenis paling umum dari grafik berarah yang bisa mengandung loop dan beberapa edge seperti terlihat pada gambar kelima. Untuk loop itu terdapat pada titik B dan titik C. Pada gambar 6, di situ ada graf sederhana itu yang A atau G1, yang B graf ganda itu sebagai G2 dan graf semu itu sebagai G3. Oke, untuk contoh 1 pada gambar 6, G1 adalah graf dengan V-nya itu kita lihat titiknya ada 1, 2, 3, 4. Untuk E, perhatikan itu yang menghubungkan dua buah titik, contoh 1 dan 2, terus 1 dengan 3, 2 dengan 4, dan 3 dengan 4. Untuk G2 adalah graf dengan V itu titiknya ada 1, 2, 3, 4. Perhatikan dua buah titik yang menghubungkan. Yang pertama ada 1 dengan 2, 2 dengan 3, 1 dengan 3, 1 dengan 3, 2 dengan 4, 3 dengan 4, dan 3 dengan 4.
Untuk mau 12 itu adalah E1, 23 itu adalah E2, 13 itu E4, 131 lagi itu satu tiganya ada 2, E4, E3 dan E4. 24 itu sebagai E5. 34 itu ada 2, E6 dan E7. G3 adalah graf dengan vertex 1, 2, 3, 4. E-nya 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, dan 3, 3. Jadi situ untuk sisinya atau rusuknya E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Pada G2 sisi E3 adalah 1,3 dan sisi E4 adalah 1,3. Dinamakan sisi ganda atau multi edge atau parallel edge karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Pada G3 sisi E8 adalah 3,3. Dinamakan gelang atau kalang loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Beberapa istilah yang berkaitan dengan graf antara lain yang pertama bertetanggaan atau adjacent matrix. Kedua simpul vertex bertetanggaan jika keduanya terhubung langsung, misalnya terlihat pada gambar 7. Pada gambar 7, V1 bertetanggaan dengan V2 dan V4, tetapi V3 tidak bertetanggaan dengan V4. Sebuah graf dapat disajikan dalam bentuk adjacent matrix jika sebuah graf memiliki vertex-vertex V1, V2, V3 sampai dengan Vn, maka adjacent matrix adalah n kali n. Nilai dari adjacent matrix pada baris I dan kolom J akan bernilai 1 jika terdapat edge antara VI dengan VJ, dan sebaliknya nilai dari adjacent matrix pada baris I dan kolom J akan bernilai 0 jika tidak terdapat edge antara VI dan VJ. Oke, perhatikan gambar 7. Di situ ada untuk I-nya itu sebagai kolom, itu V1, V2, V3, V4. Untuk J-nya kita anggap sebagai baris, ada V1, V2, V3, dan V4. Yang pertama perhatikan untuk V1 dengan V1. Di situ tidak ada loop, maka dianggap 0. V1 dihubungkan dengan V2, itu ada 1. V1 dengan V3 tidak ada, itu dianggap 0. V1 dihubungkan dengan V4, itu ada 1, dianggap 1. Oke, untuk V2 kita dari kolom ke baris ya. V2-nya itu dihubungkan dengan V1 ada 1 garis atau kita anggap 1. V2 dengan V2 itu tidak ada. V2 dengan V3 ada, itu 1, dan V2 dengan V4 itu tidak ada. V3 dengan V1 tidak ada. V3 dengan V2 itu 1, V3 dengan V3 itu 0, V3 dengan V4 itu 0. Untuk V4 itu dihubungkan dengan V1 cuma 1. V4 dengan V2 tidak ada, 0. V4 dengan V3 0, dan V4 dengan V4 itu 0. Pada graf tidak berarah, adjacent matrix selalu simetrik dan nilai dari VI, J yang dimana I sama dengan J adalah 0. Representasi graf dalam bentuk matriks ini berguna untuk beberapa alasan, antara lain yang pertama dengan adjacent matrix, maka penyajian graf ke dalam sistem komputer menjadi lebih mudah. Dengan memetakan graf dengan matriks dapat membawa semua permasalahan aljabar linier untuk menanggung studi grafik. Yang kedua, bersisian atau insidensi. Untuk beberapa sisi E sama dengan VI, VJ dikatakan dengan E bersisian dengan simpul VI atau E bersisian dengan simpul VJ. Sebuah graf juga bisa disajikan dalam bentuk matriks bersisian. A sama dengan AIJ dengan AIJ sama dengan 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J, 0 jika simpul E tidak bersisian dengan sisi J. Oke, perhatikan gambar ke-8 itu matriks bersisian. Di sini kolom pertama ada 1, 2, 3, 4 itu sebagai titik. E1, E2, E3 dan itu ada E5. E4 dan E5, maaf itu saya salah ketik.
Jadi E itu adalah sisi. Jadi kita perhatikan untuk titik 1 itu ada E1. E1-nya 1. Untuk titik 1 ke E2 itu ada. Itu anggap 1. Untuk 1 ke E0 itu tidak ada. Lalu 1 dengan E4 itu ada. Dan 1 ke E5 itu 0. Yang kedua, 2 dengan E1 itu 1 karena berhubungan dia ya. Yang untuk 2 dengan E2 itu ada juga, anggap 1. 2 dengan E3 itu juga 1. E2 dengan E4 itu 0. 2 dengan E5 juga 0. 2 tidak ada, E5-nya berhubungan di situ ya. Yang ketiga, 3 dihubungkan dengan E1. E1-nya tidak ada. 3 dengan E2 itu tidak ada, 0 ya. 3 dengan E3 itu ada. 3 dengan E4 juga ada. E3 dengan E5 juga ada, itu 1. 4 4 dengan E1 itu tidak ada, 0. 4 dengan E2 itu tidak ada. 4 dengan E3 juga tidak ada. 4 dengan E4 itu tidak ada, dan 4 dengan E5 itu 1. Jadi E4 itu ada 2, yang terakhir itu anggap E5. Yang ketiga, derajat degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Derajat dari simpul di dalam sebuah graf tidak berarah adalah jumlah X yang terdapat kecuali adanya loop. Jika terjadi loop akan dihitung 2. Untuk setiap loop, derajat ini dinotasikan dengan degree V atau deg V. Dengan sebuah vertex akan dikatakan sebagai pendant vertex jika hanya memiliki nilai derajat 1. Pada graf berarah, degree in V adalah derajat masuk atau in degree, sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. Degree out atau deg out V, derajat keluar atau out degree. Jadi sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul. Oke, perhatikan gambar untuk G4. Untuk degree in 1 berarti yang masuk pada titik 1 itu ada 1. Perhatikan titik 3 ke 1 itu ada tanda panahnya. Degree out untuk titik 1 itu ada 1. Perhatikan 1 ke 2. Degree in 2 berarti yang masuk ke titik 2. Perhatikan tanda panahnya 1 ke 2 dan 4 ke 2. Degree out 2 berarti titik yang keluar dari 2. Titik 2 maksudnya yang keluar dari titik 2 itu ada 2 ke 3. 2 ke 1 dan 2 ke 4. Degree in 3 maksud titik yang masuk ke 3. Titik yang masuk ke titik 3. Itu ada 2. Yang masuk ke titik 3 itu adalah 4 ke 3 dan 2 ke 3. Degree out 3 yang keluar dari titik 3 itu adalah 3 ke 1. Berarti ada 1. Degree in 4 berarti yang masuk ke titik 4 itu ada 2 ke 4. Berarti ada 1. Degree out 4 berarti yang keluar melalui titik 4. Yang keluar melalui titik 4, 43 dan 42. Lema jabat tangan, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan V, E, maka sigma V elemen dari V, degree V sama dengan 2 kali harga mutlak dari E. Contoh kedua, tinjaulah graf pada gambar 10 berapa derajat dari masing-masing graf tersebut. Oke, penyelesaian. Untuk penyelesaiannya, tinjau graf G1, degree 1 ditambah degree 2 ditambah degree 3 tambah degree 4 itu 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. Jadi sama dengan 2 kali jumlah sisi. Jadi 2 dikali 5. Tinjau pada graf 2, degree 1 ditambah degree 2 ditambah degree 3 itu 3 tambah 3 tambah 4 itu sama dengan 10, sama dengan 2 dikali jumlah sisi, sama dengan 2 dikali 5. Tinjau pada graf G3, degree 1 ditambah degree 2 ditambah degree 3 tambah degree 4 ditambah degree 5 itu sama dengan
2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 8, sama dengan 2 dikali jumlah sisi, yaitu 2 kali. Contoh ketiga, berapa banyak edge yang ada pada sebuah graf dengan 20 vertex yang mana tiap vertexnya memiliki derajat 5. Jadi penyelesaiannya, nilai jumlah dari vertexnya atau simpulnya adalah 5 kali 20 sama dengan 100 dengan menggunakan rumus Hens-Hacking di atas, maka 2 dikali E sama dengan 10. Untuk itu nilai E adalah 100 dibagi 2 sama dengan 50 H. Contoh keempat, di sini gambar 11 untuk solusi untuk menghitung nilai derajat dari graf pada gambar 11. Degree V1 itu ada 1, berarti dia 1 itu sisinya V1 ke V2. Degree V2 itu adalah 4. V2 nya perhatikan ada 4 garisnya, V2 ke V4, V2 ke V5, V2 ke V3, dan V2 ke V1. Degree V3 itu ada 3. Ada 3, yaitu V3 ke V2, V3 ke V4, dan V3 ke V5. Degree V5 itu juga ada 3, yaitu V5 ke V2, V5 ke V3, V5 ke V4. Dan degree F4 itu ada 5. Tadi di sini loop dihitung 2. Oke, perhatikan V4 itu V4 ke V2, V4 ke V3, dan V4 ke V5. Di V4 juga ada loop, karena tadi ada penjelasan jika loop itu terhitung 2, maka degree V4 itu ada 5, dan untuk degree V6 itu adalah 0. Yang keempat ada isolated vertex atau simpul terpencil. Vertex yang memiliki nilai derajat adalah 0 disebut dengan isolated vertex, yang artinya bahwa vertex tersebut tidak terhubung dengan vertex yang lain. Untuk contoh isolated vertex ini adalah vertex V6 pada gambar 11 tadi. Yang kelima, graf kosong. Graf kosong adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Misalnya dapat dilihat pada gambar 12. Di sini vertexnya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan edge-nya tidak punya. Yang keenam, lintasan atau pad. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling. Simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, V2, V2 sampai dengan Vn kurang 1, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2 sampai dengan En sama dengan Vn kurang 1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Pada gambar 10, G1 lintasan 1, 2, 3, 4 adalah lintasannya dengan barisan sisi 1,2, 2,4, 4,3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Sekian dan